Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Ini saya punya anggrek Cattleya 2 minggu pasca repotting nih anggrek Cattleya saya. Akarnya lumayan lur, mantap. Sebelah sini udah mulai panjang-panjang nih. Usia 2 minggu pasca repotting udah segini akarnya. Yang sebelah sini juga udah pada nongol lagi di belakangnya. Belum lagi yang di bawah ini. Bawah media ini batangnya masih ada di bawah nih, di bawah media. Untuk tunasnya ini ada satu tunas yang udah jumbo. Sebelah sini ada nih satu lagi tunas. Mana ya? Nah ini lur, ini tunas nih. Satu lagi di sini belakang, nah, di bawah akar itu tunas. Jadi total ada 3 tunas. Kalau yang bawah belum saya cek nih, di bawah media, mudah-mudahan masih ada. Mudah-mudahan ini numbuh semua tunasnya. Tapi yang udah pasti nih yang satu ini udah jumbo nih, mantap. 2 minggu udah segini. 1,5 cm kurang lebih nih, sampai 2 cm panjang tunasnya. Caranya cukup mudah, tinggal ditekan aja tombol subscribe juga, tombol like-nya ditekan dulu lur. Di video ini saya akan membagikan tipsnya dan triknya biar akarnya bisa sesubur ini. Itu caranya cukup mudah, semua orang pasti bisa. Ibu-ibu juga, bapak-bapak di rumah yang senang anggrek pasti bisa. Soalnya sangat mudah banget, tinggal diakalin di media tanam. Media tanamnya ini arang, cuman nggak semua arang, bawahnya ada lagi nih, bawah ini. Ini yang bikin anggrek sesubur ini. Posisinya saya gantung di bawah naungan paranet. Nah, di bawah naungan paranet saya gantung angreknya seperti ini. Potnya dari pot tanah liat. Kita turunin dulu nih biar enak reviewnya. Cara biar akar sesubur ini itu cukup mudah. Kita tinggal diakalin di media, itu yang pertama, media tanam. Kalau saya pakai media tanam 90% arang dan 10% mos. Nah ini mos hitam, bisa pakai mos hitam, bisa pakai mos putih, itu gak masalah, yang penting ada 10% kurang lebih dari total media tanam. Kalau mau digabung boleh, saya juga gabung. Dengan pakai mos kan bisa menjaga kelembaban, dibanding arang lebih lama ini kelembabannya. Jadi intinya di kelembaban. Jika kelembabannya terpenuhi, akarnya mudah untuk tumbuh. Begitupun dengan tunasnya, cepat tumbuh. Potnya usahakan pakai pot ini, pot tanah liat kalau untuk Catty. Dan dia lebih cocok di pot tanah liat. Biar lebih aman, lebih jos juga digantung, biar sirkulasi udaranya lancar. Soalnya ini membutuhkan sirkulasi udara yang bagus nih untuk Catty Cattleya maksudnya. Kalau saya biasa bilang Catty, lebih simpel. Itu satu dari media tanam, kedua pot, yang ketiga dari anggreknya. Satu harus sehat, juga cara penanamannya. Kalau tanam anggrek Catty di pot itu jangan dikubur semua. Sebagian dikubur, sebagian naik ke atas atas media kayak gini. Gak ada kecil. Nah ini sebagian saya kubur pangkalnya. Tuh akar yang bawahnya juga lur, mantap. Udah pada nongol-nongol. Separuh dikubur, separuh naik. Jadi dia kena udara tapi lembab, cepat banget tuh ke tunas sama ini akar. Nih akarnya lur, mantap. Udah pada nongol-nongol. Cuman tunas belum kelihatan kalau untuk di bawah. Kalau akar udah mulai lumayan. Kayaknya sebulan nih udah mantap banget nih kalau usia sebulan. Ini 2 minggu aja udah segini nih, mantap. Ini usia 2 minggu. Akar usia 2 minggu udah segini banyak, subur lagi gede-gede. Kalau mos diletakkan di bawah anggrek, posisinya di bawah anggrek. Jadi kalau pada media arang dulu separuh, kasih mos, langsung anggreknya di atas mos sini. Jadi ada bantalan buat anggrek. Ini menjaga kelembaban, juga empuk nih. Jadi kalau akar pertama muncul dia langsung ke sini, sama tunas juga langsung ke sini. Ini misalnya empuk sama lembab, juga menjaga kelembaban. Nah ini jangan kebalik. Kalau kebalik kurang bagus hasilnya. Maksud kebalik tuh kebalik di cara penanaman. Ini tunas yang muda
batang yang lebih muda di atas, batang yang tua di bawah. Kalau kebalik ada satu nih. Nah ini kebalik. Ini batang yang paling muda. Batang yang paling mudanya ke bawah gini, dijungkir, ini malah ke atas. Pertumbuhan anakannya kurang bagus. Tapi kalau perakaran mantap. Nah kalau yang ini memang beda media tanam. Kalau yang ini 3 macam media tanamnya. Saya pakai arang, akar pakis, sama daun kaliandra. Cuman hasilnya kalah sama itu. Nggak kalah sama yang tadi, yang 2 macam. Ini cuman 2 macam, 90 plus 10%. Kayaknya 3. Pertumbuhannya kalah sama itu. Akarnya udah lumayan. Kalau akar udah nempel-nempel ke dinding pot. Jadi mau saya bongkar ulang, sayang juga ini, soalnya akarnya udah nempel, udah rapet. Biarin aja dah. Nanti tinggal dikasih tiang aja nih biar diem gini. Kalau nanam keti enakan gini nih, lebih simpel di pot gantung. Pot gantung ini tali potnya, pot gantungan potnya bisa dipakai tiang sekaligus tiang. Ini saya ini kasih ini di lakban aja ke sini, kasih lakban, kasih selotip sementara sebelum ini akarnya nyebar. Kalau akar udah kuat mah gak usah ini dibuka juga apa-apa. Sementara akar belum kuat, biar anggrek kita tetap diam, akarnya gak keganggu, kita tempelin aja dulu sini nih, pakai selotip dulu. Kalau udah lama jangan dipotong. Ini lebih simpel. Kalau pakai ini pertumbuhan juga lebih bagus. Juga sirkulasi udara kan penting, makanya saya digantung. Kalau yang tadi saya gak digantung, perkembangannya lumayan payah. Ini gak digantung di bawah, di rak cuman gak digantung. Kalau ini digantung, perkembangannya lumayan cakep, signifikan. Makanya untuk anggrek keti, saran saya mending digantung untuk keti. Sirkulasi udaranya dapat, kelembabannya dapat dari ini. Jadi pertumbuhan anggreknya jos cepet banget. Di awal repotting, ini sebelum naik pot ini saya rendam dulu dengan hormon perangsang akar. Saya pakai Roundup. Kalau Roundup itu hormon perangsang akar, cepat ke akarnya, juga ada fungisidanya. Roundup dapat mencegah jamur. Jadi gak usah pakai fungisida lagi, udah komplit di sini. Ini plus ini atonik. Kalau atonik untuk menguatkan ini tanamannya biar dia lebih tahan anti stres dan tahan terhadap hama penyakit. Jadi lebih jos kalau pakai ini. Kalau gak ada atonik bisa pakai vitamin B1, Roundup, vitamin B1 itu yang kimia. Kalau mau yang organik bisa pakai bawang merah, boleh. Bawang merah aja gak apa-apa, cukup. Kalau untuk pupuk, kalau saya ini pas repotting jangan dulu kasih pupuk bunga, kasih aja pupuk gandasil D. Kasih gandasil D seminggu sampai 10 hari sekali. Kalau saya dioplos sama pupuk itu, bukan dioplos sih, diselang sama pupuk organik. Pupuk organiknya di sana, bentar. Nah ini pupuk organik andalan saya yang simple. Ini dari kohe sapi, udah fermentasi. Kohe sapi sekitar 3 kiloan lah kurang lebih, dicampur air. Kalau saya pakai air kolam sama M4. Campur, diaduk, biarkan fermentasi selama 2 minggu, paling cepat 2 minggu. Nah kesononya bisa dipakai, tapi pakai jangan semua air yang atasnya aja, yang beningnya. Ya gini benar-benar bening, gak keruh. Kalau ke bawahnya keaduk dia keruh. Nah, kalau habis dipakai ditambahin lagi, jadi gak awet nih, terus-terusan awet. Nih kalau di awal pemakaian misalkan awal 2 minggu nih pas fermentasi, ini dicampur, jangan semua. Satu berbanding 10. Kalau saya 1 gayung ini 10 gayung air biasa, atau 1 berbanding 20, gak apa-apa, gak masalah. Kalau untuk pertama kali kita pakai, kalau udah berkali-kali kan ini udah lebih lama nih, udah lebih bagus. Jadi gak langsung juga gak apa-apa. Ya kan ini udah lama nih, kalau saya nih udah hampir 6 bulan 7 bulanan. Soalnya sedikit kita pakainya, sama pakai atasnya aja, ampasnya tetap ada di bawah. Dipakainya sedikit aja, gak usah terlalu banyak. Kalau untuk 1 pot kurang lebih 1/8 gelas dah, kurang lebih 1/8 gelas untuk 1 pot. Diatur-atur aja, tapi ini gak masalah kalau ini, soalnya kan organik, biarpun kebanyakan ini gak terlalu signifikan. Beda sama
pupuk kimia. Kalau pupuk kimia terlalu banyak bahaya, itu overdosis, bisa gosong anggreknya. Kalau untuk anggrek saya pakai ini disiram, jangan disemprot. Kalau ini disiram aja ke pangkal batang sama ke media, disiram sama pupuk gandasil disemprot, gandasil terus atonik dicampur. Kalau itu ya campur disemprot. Kalau untuk aroid kayak aglonema dan yang lain-lainnya tambah juga pupuk tabur, pupuk NPK tabur. Saya pakai mutiara. Kalau saya mutiara yang sprinter kalau buat tanaman daun-daunan kayak gini. Kalau buat anggrek mah agak riskan kalau pakai pupuk mutiara tabur. Jadi kalau anggrek cukup disemprot aja, spray, intervalnya 10 hari sekali atau seminggu, kadang seminggu sekali. Saya seminggu organik, seminggu sama kimia diselang. Itu lumayan lebih jos. Soalnya kalau di pupuk kimia itu gak semua unsur terpenuhi. Jadi untuk memenuhinya, untuk melengkapinya kita pakai juga pupuk organik, lebih komplit, lebih jos. Itu tadi dari media dan pupuk. Sedangkan untuk penempatannya, usahakan tempatkan di tempat yang ada naungan. Kalau untuk pertama kali kita repotting, biarpun anggreknya dari anggrek yang pulsan fluorine, tapi kalau pas pertama kali repotting usahakan di tempat yang ada naungan dulu. Nanti kita bertahap ke tempat yang full sinar matahari kalau emang anggreknya terbiasa dengan sinar matahari. Kalau Cathy ini saya emang rencananya terus di bawah ini naungan biar lebih subur. Nah, saya tempatkan di sini di bawah paranet. Kalau anggrek itu sebenarnya dia punya adaptasi yang tinggi, cuman emang agak lambat, dia perlu waktu untuk adaptasi. Jadi gak bisa langsung ke tempat yang baru, tempat yang panas. Dari tempat yang adem ke tempat yang panas itu beresiko. Kayak yang ini nih. Nah ini saya langsung gosong lur tuh sampai copot begini. Ini gosong, padahal sepele ini penyebabnya. Saya pindah dari sebelah sana agak adem, saya geser ke sebelah sini agak panas. Soalnya kan sekarang matahari dari sebelah sini, dari belakang saya. Kesananya tembok, di matahari cuma sebelah. Saya geser ke sini, pas matahari tarik bisa langsung gosong. Ini juga nih. Tapi ini bisa adaptasi, cuman memang agak lama kalau untuk anggrek. Yang ini juga sama. Nah, yang ini lebih parah nih. Sampai begini bengkok. Ini lebih sepele padahal. Dia pas awal keluar tunas ini ke sana arahnya. Saya geser diputar gini doang, set ke sini. Malah bengkok ini. Parah nih. Tapi dia udah mulai adaptasi nih, daun barunya udah mulai besar. Pas awal-awal geser, ini di sini kopong, tuh gak ada daunnya. Dia langsung stres. Padahal cuma digeser doang dikit. Tapi anggrek memang adaptasinya tinggi, cuman perlu waktu. Kalau kita diadaptasi perlahan, insya Allah nanti bagus lagi. Kayak yang ini nih. Ini bulan kemarin, akhir bulan saya dapat. Kita naikin. Ini bulan kemarin saya beli anggrek ini, Cymbidium Golden Boy. Ini adaptif di dataran tinggi. Ini saya tanam di dataran rendah, tapi bisa berbunga. Nah, memang saya beli ini kondisi udah spike, masih kecil. Ininya stres lur. Ini cuman 4 knop yang jadi. Yang nomor 4 knop. Yang satunya gak yakin ada 5 knop semuanya. Cuman yang bagus 4 knop. Kayaknya bakal mekar kalau yang 4 nih. Ini soalnya saya beli udah kondisi spike. Ini bukan rawatan saya nih, kalau yang ini dari speknya. Nah, setelah rawatan saya di sini nunggu lagi spek lagi. Kalau ini full rawatan saya, spek yang ini yang bawah. Kalau ini kayak kalau yang ini nih, spek yang ini kayaknya mekar full nih, yakin. Soalnya aman, gak ada masalah. Kalau ini kan kelihatan dari ininya nih, dari apa sih namanya nih, kelopak bunganya, bekas kelopak daun. Ini kering. Memang dari awalnya begini. Sampai saya beli speknya di bawah ini malahan. Bawah ini saya beli kayaknya stres. Kesininya ini udah adaptasi, udah mulai adaptasi, udah mulai spek lagi yang baru. Lumayan lur, speknya sehat yang baru mah. Maksudnya dia udah adaptasi di sini. Kalau media belum saya ganti, ini potnya belum saya apa-apain. Begini dari sononya udah begini. Soalnya kondisi lagi berbunga, jadi saya kalau di repotting kasihan, takutnya stresnya parah, bisa tewas nih, bahaya. Jadi biar aja dulu
sementara. Nanti kalau udah menumbuh tunas-tunas baru, kita repotting lagi ke media versi saya. Mau menanam anggrek yang dari luar daerah, dari tempat dingin ke tempat panas, atau dari tempat panas ke tempat dingin, jangan khawatir, karena anggrek itu tingkat adaptasinya tinggi, cuman memang diperlakuannya lebih khusus. Dan anggrek juga perlu waktu untuk beradaptasi, perlu proses. Saya udah coba di anggrek tadi Cymbidium, anggrek dataran tinggi bisa spike berbunga. Ini juga nih grama topilum, ini anggrek tebu Papua bisa tumbuh subur nih, banyak dapat beranak. Ini dari Papua, bisa tanam di Bekasi, ini Tambun Bekasi. Ada lagi anggrek itu yang dari kemarin dari Bandung, saya dari Lembang bawa anggrek Epidendrum, bisa juga subur di sini. Sebentar. Nah, ini saya bawa Epidendrum dari Cisarua, Bandung Barat. Pas saya nge-vlog anggrek di Cisarua, dari Bandung Barat, dingin, adem banget, kayak di puncak. Memang di puncak gunung tuh, Gunung Burangrang. Bisa tumbuh subur juga di sini. Ya, ini nemu tunas di sini nih di Tambun. Ini udah pada tunas. Awalnya saya bawa sama ininya nih panjang segini, sama bunganya. Cuma kena angin, karena saya bawa di motor, patah. Saya potong aja, numbuh tunas baru. Di bawahnya juga udah numbuh tunas 2. Ini 2, total 1 batang 3 tunas. Ini juga sama, 3 tunas, 1, 2, 3 di atas. Nah, kalau yang ini sama triknya nih, media arang plus ini moss, tuh di bawah moss. Lumayan efektif, udah 2 kali coba di Epidendrum sama di Keti, ini lumayan efektif. Arang plus moss hitam boleh, moss putih juga boleh, mau dicampur gak masalah, moss hitam moss putih mau dioplos gak masalah. Yang penting jangan terlalu banyak, kira-kira 10% dari total media, 10% moss, 90% arang. Lumayan ke akar dan tunas itu lebih efektif. 90 plus 10% ininya, rumusnya. Hasilnya lumayan. Juga diadaptasi. Jangan langsung ke cuaca ekstrim. Kasih naungan dulu, jangan langsung ke tempat panas. Kalau ke tempat panas langsung beresiko gosong anggreknya. Soalnya dia perlu adaptasi. Tingkat adaptasinya tinggi, cuma memerlukan proses untuk beradaptasi. Sekian saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa diacungkan dulu jempolnya, biar saya lebih semangat lagi bikin videonya. Berbagi trik dan tips juga cara dalam menanam anggrek. Terima kasih atas dukungannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.